Oke, halo semuanya. Selamat siang, atau selamat pagi, dan selamat sore bagi teman-teman yang nonton di pagi atau di sore hari. Jadi, sesuai kesepakatan minggu lalu, gitu kan ya, kita akan mencoba untuk merubah sedikit pola pembelajaran yang kita lakukan, gitu. Jadi, intinya saya yang akan membuat, kayak gitu ya, membuat video, dan nanti teman-teman bisa melihat videonya nih, berulang-ulang, seperti itu. Nah, jadi seperti itu secara singkat berdasarkan kesepakatan bersama gitu kan ya. Jadinya kita memilih metode pembelajaran seperti tadi itu. Nah, kembali lagi ke materi gitu kan ya. Ini oke, kembali lagi ke materi. Materi terakhir kemarin mungkin kita udah sampai di selesai sampai di session gitu. Tapi mungkin sekarang saya akan jelasin lagi secara singkat gitu tentang beberapa materi. Yang pertama itu kita masuk ke cookies. Mungkin di cookies ini belum terlalu banyak yang disampaikan kemarin. Oke, intinya cookies ini adalah suatu cara gitu ya, suatu cara untuk mengidentifikasi user gitu. Seperti biasanya sih seperti itu. Misalkan kalian login ke satu website, nah pasti teman-teman pernah merasakan atau pernah mengalami interaksi dari website tersebut. Kayak website ini menerima cookie. Apakah teman-teman setuju atau enggak kayak gitu. Misalkan teman-teman buat setuju, otomatis si website itu nanti akan langsung record cookie-nya. Cookie yang dimaksud di sini adalah misalkan kayak username yang teman-teman pakai untuk login. Terus misalkan juga password nggak mungkin dimasukin ke cookie ya, itu nggak boleh. Terus kemudian misalkan menu-menu favorit teman-teman yang sering kalian akses itu bisa dimasukin ke cookie. Nah, di dalam PHP ini, untuk mendeklarasi suatu cookie itu kita menggunakan function yang telah disediakan oleh PHP dengan nama function adalah seperti ini, set cookie, kayak gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada beberapa parameter. Parameternya ini misalkan yang pertama ada name. Name ini maksudnya kayak variable name kayak gitu. Yang kedua ada value-nya atau isi dari variabel yang tadi di awal. Kemudian yang ketiga ada masa expired-nya. Masa expired ini misalkan berapa lama cookie ini tetap bertahan kayak gitu. Nah, pada umumnya ini nggak ada aturan baku harus berapa lama suatu cookie ini ada di dalam suatu komputer kayak gitu ya. Karena cookie ini tuh dia disimpan di komputer kalian. Nah, di komputer kalian kayak di memori temporary gitulah. Nah, di cookie ini nanti dia bisa di-set. Dia hilangnya dalam waktu 1 hari gitu misalkan. Nah, keesokan harinya kalau teman-teman buka cookie itu otomatis akan di-delete oleh sistem teman-teman komputer kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada parameter path, domain, secure, dan HTTP only. Itu semua nggak harus diwajibkan. Ada dalam saat teman-teman ngedeklarasiin suatu cookie. Yang wajib ada itu adalah name-nya, gitu ya. Dan saya saranin sih yang wajib ada itu ada 3. Name, value, sama expired time-nya. Gitu. Biar nanti teman-teman, kalau misalkan nggak teman-teman deklarasikan expired time-nya, otomatis dia kayak permanen gitu, nggak bakal expired. Jadi teman-teman cuma set gitu aja. Nah, misalnya ada expired time-nya di set. Kemudian ini adalah cara kita untuk membuat cookie. Sebenarnya sederhana ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita cuma perlu pakai function set cookie di sini. Nah, set cookie di sini, oke, kita masuk ke sini deh. Oke, set cookie di sini ini dia kurang lebih ini menggunakan function set cookie dan menambahkan beberapa variabel di dalamnya. Variabel ini set cookie name sama cookie value, dan yang terakhir ini di argumen terakhir atau di parameter terakhir itu ada time. Time yang menyatakan bahwa kapan sih cookie ini akan hilang gitu. Kalau di sini dia akan hilang dalam waktu 30 hari. Karena 1 hari itu sama dengan 86.400 detik. Seperti itu. Oke, begini caranya untuk nge-create gitu ya. Terus kemudian untuk nge-retrieve apakah ada cookie atau enggak dalam satu website itu, atau menerima gitu ya. Kalau teman-teman refresh gitu halamannya, apakah ada cookie nggak sih di halaman ini kayak gitu. Itu bisa kita cek. Kita bisa ngeceknya dengan menggunakan function juga. Function yang disediakan oleh si PHP. Nah, functionnya itu disebut dengan isset. Isset kayak gitu ya bacanya, tapi digabung langsung jadi isset. Nah, di sini bisa kita cek jika not isset, maksudnya jika tidak di-set kayak gitu ya. Terus cookie name-nya, maksudnya ini variabelnya apakah ini di-set atau enggak gitu kan ya. Kita ngecek per variabel name. Nah, kalau nggak di-set, dia akan memunculkan keterangan nggak di-set. Sedangkan pada saat dia udah di-set, otomatis dia akan memunculkan bahwa variabel name ini udah di-set. Gitu.
Intinya kita menggunakan, yang teman-teman perlu ingat adalah isEt untuk ngecek apakah suatu variabel ini itu memiliki suatu value atau enggak. IsEt ini nanti juga bakal kita pakai di session. Mungkin teman-teman kemarin ada yang ingat beberapa tentang session. Nah, ini juga kita nanti bakal pakai di situ. Apakah dia ada value-nya atau enggak? Bisa pakai isEt. Gitu. Terus yang berikutnya itu ada modify. Nah, untuk memodify atau merubah isi dari suatu cookie, itu teman-teman tinggal ngeset ulang cookie tersebut dengan cookie name yang sama, kayak gitu. Misalkan, yang di bawah sini, cookie name yang tadi yang awalnya kita deklarasikan adalah user, dengan value-nya itu adalah John Doe, gitu ya. Kemudian, jika kita ingin merubah gitu ya namanya, kita tinggal ngeset ulang. Ngeset ulangnya dengan, pastikan teman-teman ngeset ulang dengan cookie name yang sama, yaitu user. Nah, value-nya ini adalah yang berbeda, karena teman-teman ingin merubah suatu value. Di sini yang kita rubah. Atau Alex Porter, kalau yang di sini keterangannya. Intinya, dia bisa di-override, gitu ya. Override. Bisa ditumpuk, kayak gitu. Dan itu udah sukses merubah cookie kita. Nah, untuk ngeceknya bisa manggil function yang sama, kayak di sini. Oke, kita langsung aja sekarang untuk ngecek. Nah, sebelum itu, saya udah buatin beberapa folder di sini ya. Nanti mungkin saya langsung share juga pada saat saya share materi ini. Jadi di sini ada beberapa materi yang kita bahas dalam pertemuan ini. Ada yang class, cookies, function, get and post, include and require, sama session. Nah, beberapa materi udah sempat saya jelasin kemarin, tapi di sini udah ada filenya, dan yang sekarang kita bakal bahas itu ada di cookies. Nah, di cookies ini sebenarnya tadi ya, kita bisa nge-add, kita bisa nge-modif, kita bisa ngecek, kayak gitu. Sebenarnya juga bisa nge-delete, tapi nggak usah deh, nggak usah ke sana. Asalkan teman-teman udah ngedeklarasiin expired time-nya, itu udah cukup, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke add cookies. Di add cookies, ini adalah source code-nya. Saya udah langsung buatin ya. Jadi biar kita langsung masuk ke dalam teorinya aja. Nah, di sini teman-teman ingat yang tadi dijelaskan di materi adalah jika kita ingin ngeset suatu cookies, kita harus memberikan beberapa parameter, gitu kan ya. Misalkan kayak yang di sini nih. Nah, ini ada beberapa parameter. Yang wajib isi itu adalah 3 tadi yang saya saranin ya. Saya saranin ada name, value, sama expired time-nya. Di sini juga ada 3 variabel nih, name, value, sama expired time-nya. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih ini sama yang tadi. Intinya kita merubah ini itu dengan cara melakukan set cookie. Gitu. Set cookie ini kita lakukan untuk memasukkan suatu cookie dengan cookie name-nya itu adalah username, dan value-nya itu adalah made bagus. Kayak gitu. Intinya kayak kita mau nyimpen username orang dengan nama made bagus di suatu file gitu. File yang dibuka oleh komputer tersebut, komputer orang yang akses tersebut. Kayak gitu. Dan file tersebut nanti akan hilang pada saat 30 hari setelah ini gitu. Nah, misalkan teman-teman udah nge-set cookie gitu ya. Otomatis nanti akan muncul keterangan, oh, oke, cookie-nya udah kita add nih dengan nama ini dan value-nya adalah ini. Kayak gitu. Oke. Kemudian ada yang kedua ini ada untuk ngecek. Ngeceknya ini sama kayak tadi ya, kita menggunakan fungsi isSet dari PHP itu sendiri. Nah, yang kita lakukan kurang lebih seperti ini. Yang tadi kita masukkan ke dalam set cookie itu adalah cookie name yang berisikan adalah dengan username, kan kayak gitu ya. Username yang isi di dalamnya. Username. Kemudian sekarang kita cek. Apakah jika tidak di-set gitu ya, berarti not set gitu ya, not is set. Terus jika tidak di-set untuk cookie dengan nama cookie name, gitu ya, dengan nama variabel cookie name, yang keluar adalah keterangan bahwa dia nggak di-set. Sedangkan kalau dia itu ternyata di-set, is-set, ternyata is-set, yang keluar adalah cookie name-nya dan cookie name-nya. Langsung ada value-nya di dalamnya, kayak gitu. Oke, nanti kita bakal coba untuk running. Kemudian yang ketiga itu untuk memodif, tentu aja. Nah, untuk memodif ini sama kayak tadi. Memodif ini, kita cuma yang perlu kita lakukan adalah cuma meng-override cookie name yang tadi. Cookie name yang awal tadi itu adalah ini. Cookie name, username, cookie value-nya adalah made bagus. Sekarang kita ingin override nih, kita ingin modif dengan
ketentuan username-nya atau cookie name-nya harus sama dengan username kayak gitu. Jadi otomatis dia kayak numpuk gitu di variabel cookie name yang isinya adalah username. Gitu. Sehingga pada saat kita nge-running ini, nanti pada saat kita nge-running, otomatis pada saat dicek yang keluar adalah si 7 gig ini. Yang ini ya, 7 gig. Karena kita udah tumpuk tadi. Gitu. Kalau misalkan awalnya sebelum kita tumpuk, yang keluar adalah pasti Made bagus. Kayak gitu. Oke, langsung kita coba. Saya buka browser dulu. Jadi intinya seperti itu. Kita coba masuk ke localhost/primakara. Oke. Sini ada di latihan PHP, terus di cookies. Nah, yang pertama kita cek dulu ya. Kita cek apakah udah ada apakah udah ada cookies yang keset atau belum. Kayak gitu. Oke. Ini udah terset karena sebelumnya saya udah pernah nge-running program ini, gitu. Udah pernah nge-running program ini, dan masa berlakunya itu, atau expired-nya itu adalah 30 hari. Saya udah nge-running ini kurang lebih 3 hari atau 2 hari yang laluan gitu ya. Dan ini nggak bakal hilang kayak gitu. Jadi kita yang muncul ya tetap sama Made bagus ini, kayak gitu. Nah, sekarang kita anggap kita modif ya. Kita modif dulu. Kita memasukkan ini username cookies-nya itu sebagai 7 gig gitu. Yang tadi awalnya isinya itu Made bagus gitu, kita ganti menjadi 7 gig. Nah, pada saat kita cek yang keluar untuk cookie dengan variabel username, yang keluar adalah si 7 gig ini. Karena tadi kita udah tumpuk value-nya. Yang awalnya itu adanya Made bagus, yang keluar itu setelah kita tumpuk adalah 7 gig. Nah, yang terjadi pada saat kita buka lagi file ini, codingan yang awal ini, ya sama aja, kayak berarti dia yang numpukin. Made bagus ini yang numpuk nanti variabel dari 7 gig itu. Gitu. Jadi kurang lebih pada saat kita buka ini, oke, berarti dia username yang tadi itu, yang awalnya 7 gig, itu ditumpuk lagi sama Made bagus. Sehingga pada saat kita tes, untuk ngecek cookies-nya itu, yang keluar adalah Made bagus. Gitu ya. Kurang lebih cara uniknya untuk memodif itu adalah dengan cara ngeset ulang. Override dengan nama variabel yang sama yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, kembali lagi, fungsinya di sini adalah sebenarnya untuk mengidentifikasi user. Siapa user yang sedang masuk sekarang. Kayak gitu. Atau misalkan untuk mengetahui kebiasaan saya, misalkan kebiasaan user dia sedang ngeklik apa sih, itu bisa pakai cookies. Seperti misalkan masuk ke site berita gitu misalkan. Site berita ini menggunakan cookies gitu misalkan kan. Nah, pada saat teman-teman ngeklik misalkan ada jenis berita tuh, jenis berita misalkan ekonomi gitu. Misalnya teman-teman klik, otomatis mungkin dari website mereka otomatis nge-generate cookie favorit gitu kan ya. Cookie favorit untuk teman-teman bahwa untuk username ini ternyata dia sukanya lebih ke ekonomi kayak gitu. Nah, nanti ini bisa juga main ke big data nanti akhirnya. Kurang lebih seperti itu untuk cookie ya. Oke, kita bisa balik. Kemudian selanjutnya setelah cookies ada yang namanya session. Nah, gitu ya. Ada yang namanya session. Nah, session ini dia itu bukan bisa dianggap, tapi memang berbeda dengan yang namanya cookies. Kalau tadi teman-teman perhatikan, cookies ini adalah file yang disimpan di komputer teman-teman kayak gitu. Nah, berbeda dengan permanen ya jadinya posisinya tadi cookies untuk beberapa hari kayak gitu. Berbeda dengan session. Nah, kalau session ini dia itu juga disimpan di komputer kalian gitu, komputer teman-teman. Tapi dia itu posisinya tidak permanen. Tidak permanen di sini maksudnya pada saat teman-teman buka browser gitu kan ya, masukkan sesuatu, browsing, ternyata ada beberapa variabel session yang dilewatkan. Kayak gitu, misal. Kemudian kalau teman-teman close browsernya dan teman-teman buka lagi, session-nya itu nggak bakal ada. Dia langsung hilang. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Dia itu bersifat tidak permanen. Ya. Nggak permanen kayak database. Kalau database kan dia ada permanen. Kayak udah ada format-formatnya gitu. Kalau ini nggak terlalu. Oke. Biasanya variabel session ini itu kayak digunakan untuk mengirim variabel dari satu halaman web ke halaman web yang satu lagi. Kayak gitu. Kayak ngepas gitu lah. Kayak mindahin atau transfer variabel. Jadi misalkan ada halaman web A, ada halaman web B.
Di halaman web A ini ada dua variabel yang akan dipakai di halaman web B, gitu ya. Nah, untuk memindahkan ini ada cara dengan menggunakan season. Jadi dia buat dua variabel season, terus dikirim ke yang ke B. Ya, yang di B sini nanti dia tinggal manggil variabel yang tadi udah dikirimkan dengan cara memanggil season itu tadi juga. Gitu. Oke, kita langsung masuk. Nah, setiap kita menggunakan season di dalam PHP gitu kan ya, harus mengawalinya dengan menggunakan season start. Dan season start ini dia harus dideklarasikan sebelum teman-teman mendeklarasikan HTML tag teman-teman. Jadi anggaplah paling atas pasti. Setelah nulis PHP ya tentunya. Ada lebih kecil dari terus PHP, terus baru nanti teman-teman klik season start. Setelah season start ini, baru teman-teman bisa untuk menulis HTML tag teman-teman. Kayak gitu. Jadi intinya harus sebelum HTML tag. Kemudian untuk mengeset suatu variabel season, untuk men-set suatu variabel season atau menambahkan suatu variabel season, teman-teman tinggal mengambil dengan menggunakan ini, season, yang diisi dengan dollar di depannya dan underscore season. Kemudian variabel name-nya itu diupdate oleh kurung siku. Dan sama dengan baru ada variabel value-nya. Kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ya kurang lebih untuk memulai PHP season-nya kayak gini. Untuk ngambilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Untuk memodifnya kurang lebih sama. Untuk menghapusnya kurang lebih seperti ini. Oke, langsung akan dijelaskan di codingan biar lebih langsung paham ya. Kita masuk ke dalam file, ini udah yang tadi yang cookies ya. Kita masuk ke dalam file untuk season. Nih. Di season ini ada 4 file. Yang pertama itu untuk nge-create di sini. Kemudian yang kedua itu untuk nge-get. Nge-get ini tadi udah kita buat seasonnya, terus kita ambil variabel season yang tadi kita buat. Yang ketiga itu ada untuk memodif. Memodif ini mirip sama cookies tadi. Kita bisa override dia. Dan yang terakhir kita bisa nge-delete. Karena untuk di season ini dia nggak ada expired time-nya. Mirip dengan cookies tadi, berbeda dengan cookies tadi. Kalau cookies kan ada expired time-nya tuh. Kalau di season ini nggak ada expired time-nya. Dia hanya akan expired pada saat teman-teman nge-close browser teman-teman. Oke. Selanjutnya kita buka yang modify, ini yang delete. Ini untuk yang pertama ya, teman-teman. Jadi ingat yang tadi yang saya bilang, setiap kita memulai untuk menggunakan season dalam PHP, pastikan season start-nya itu ada sebelum HTML tag teman-teman. Gitu. Sebelum HTML tag teman-teman. Jadi teman-teman harus deklarasikan season start ini. Gitu. Jangan ditaruh di bawah. Kalau teman-teman taruh seperti ini, itu nggak bakal bisa. Jadi pastikan teman-teman naruhnya sebelum HTML tag teman-teman. Oke. Untuk melakukan set variabel season, gitu kan ya, untuk melakukan set variabel season seperti yang tadi, kita tinggal menggunakan $_season, kemudian di-update oleh kurung siku, ada nama variabelnya di sini, variabel dari season variabel kita, kayak gitu. Kemudian sama dengan value-nya, value-nya berapa? Entah ini string, entah ini double, entah ini integer, atau char, kayak gitu. Bisa teman-teman langsung masukkan, tanpa harus mendeklarasikan tipe datanya. Seperti itu. Nah, di sini saya coba membuat tiga variabel season yang nanti akan kita pas ke halaman web kedua, gitu misalkan ya. Ini halaman web pertama, nanti kita bakal pas ke halaman web yang kedua. Di halaman web pertama ini, saya ngebuat 3 variabel season. Yang pertama ini ada yang namanya season untuk nama, season untuk kampus, dan season untuk IPK, kayak gitu. Nah, pada saat kita ngejalanin ini, otomatis si halaman web create season ini, dia akan meng-create 3 variabel tadi yang saya sebutkan, serta menyertakan nama atau value dari masing-masing variabel. Jadi untuk namanya dia disertakan Made Bagus, kampusnya disediakan Primakara, IPK-nya dia disediakan 3,5. Gitu ya. Kemudian, setelah kita buat itu, kita buka coba. Kita udah set nih ya. Oke, kita udah set. Kita langsung buka deh. Biar teman-teman langsung paham. Nih. Yang itu pertama kita create dulu. Tes. Oke. Season variable are set. Terus you able to call it by using season variable name. Gitu ya. Kita bisa memanggil dia dengan menggunakan yang kayak tadi. Season variable name-nya dia. Kayak gitu.
Oke. Setelah itu kita bisa ngecek kan tadi udah dibuat nih variabel season-nya. Kemudian kita bisa ngecek nih. Nah, pengecekannya itu bukan pengecek, kita bisa pakai gitu. Kita bisa pakai variabel season yang tadi udah di-set. Nah, pemakaiannya sebenarnya gini. Ini kita ignore dulu. Pemakaiannya itu ya teman-teman tinggal panggil gitu ya. Teman-teman tinggal panggil dan tentu saja pada saat awalnya itu harus diisi dengan season start sebelum HTML tag. Perhatikan. Kemudian ini teman-teman tinggal panggil. Yang teman-teman tinggal panggil itu adalah ini. Echo. Terus kita kasih tanda $, season, baru di sini adalah nama variabelnya. Gitu kan ya. Nama variabelnya, otomatis dia akan untuk ini, barisan ini, untuk blok codingan ini, gitu, nanti dia akan memunculkan value dari si season, variabel season, yang namanya itu adalah nama. Gitu. Kemudian untuk yang di bawah sini, dia akan otomatis memunculkan value dari variabel season dengan nama variabel kampus. Dan yang terakhir, dia akan memunculkan value dari variabel season dengan nama variabel IPK. Kayak gitu. Ini, kalau misalkan seperti ini codingannya, hasilnya adalah seperti ini. Kita belum cek, kita cek di get season. Hasilnya adalah seperti ini. Ini ya. Ini benar. Hasilnya kayak gini. Berarti Madi bagus, ini yang keluar pertama. Kita kasih enter ya, di PHP bisa seperti itu, kita kasih enter BR, kemudian berkuliah di Stemik Primakara, dapat kampusnya tadi yang kita pas di awal, di sini adalah Stemik Primakara, dan IPK-nya ini adalah 3,5 tadi yang kita pas. IPK-nya 3,5 gitu ya. Sehingga kita bisa dapat hal seperti ini gitu. Nah, yang tadi yang teman-teman lihat awal itu sebelum saya hapus beberapa ini adalah kita ngecek. Kita ngecek apakah emang ada variabel season untuk ini atau enggak kayak gitu. Misal kita ulang ya. Jangan diulang dulu. Kita coba untuk pahamin codingannya dulu. Nah, di sini dicek nih satu-satu. Apakah variabel season dengan nama variabel nama itu di-set? Di sini cek, di-set atau enggak gitu. Terus yang kedua dicek juga, apakah variabel season dengan nama variabel kampus ini dicek? Apakah variabel season dengan nama variabel IPK ini ada atau enggak gitu, di-set atau enggak? Nah, kalau salah satu dari tiga ini enggak di-set, yang keluar adalah no season variable set gitu. Tapi jika semuanya udah di-set, yang keluar adalah ini. Mirip sama yang ini, sama. Karena kondisinya ya memang semuanya udah di-set, kan kayak gitu ya. Berbeda dengan kalau misalkan kita rubah nih satu. Kita rubah satu, misalkan IPK ini kita kasih K-nya 2 gitu. Jangan di situ. Ini tetap ada, tapi pada saat kita ngecek gitu ya seasonnya, ini kita kasih IPK 2. Ini kita. Oke, IPK 2 juga. Padahal di sini yang ngaruh juga sih. Yang ngaruh itu pertama di sini kan tentunya, karena di if dulu. Nah, misalkan seperti ini. Yang kita lakukan running gini. Nah, yang keluar adalah seperti ini nih. Undefined index IPK 2. Gitu. Yang hal ini terjadi ya karena pada saat tadi kita ngebuat season variable, nama variabelnya itu adalah IPK aja, tanpa menggunakan huruf 2. Gitu. Nama variabelnya adalah season variable IPK, bukan season variable IPK 2. Sehingga yang keluar adalah seperti ini, undefined IPK 2. Gitu ya. Nah, ini akan menjadi benar gitu. Ini akan menjadi benar kalau yang di create seasonnya kita buat lagi dia IPK 2 gitu ya. Kita modif ya di sini. IPK-nya ini kita buat IPK 2. Terus kita modif seasonnya. Modif, udah kita sukses. Habis itu kita get season. Yang keluar adalah seperti ini. Dia mau, karena pada saat kita modif, sengaja kita membuat suatu variabel season baru dengan nama IPK 2, gitu ya. Nah, even teman-teman udah membuat IPK 2 ini, variabel season IPK 1 itu masih ada. Yuk kita cek. IPK 2, terus kita echo lagi ya. Kita echo, terus kasih season IPK talk. Oke, kalau gini, yang keluar adalah IPK-nya.
IPK 2 dulu, yang nilainya itu adalah 3,9. Kemudian di bawahnya itu nanti akan keluar untuk IPK 1. IPK aja gitu ya. Yang nilainya itu adalah 3,5. Seperti ini jadinya. Kayak gini. Jadi intinya untuk memodif ini bisa teman-teman override gitu, bisa teman-teman membuat suatu variabel Season baru. Intinya kalau teman-teman mau memodif, pastikan dan teman-teman mau mengganti ya, mengganti bukan menambah. Pastikan nama variabel seasonnya itu sama dengan yang sebelumnya. Ini namanya kan sama nih ya, otomatis nama Made Bagus ini dia bakal ter-override atau tertumpuk dengan nama Putu Jeget di sini. Mirip dengan cookies yang tadi, kayak gitu. Ya. Oke, berikutnya. Untuk menghapus. Nah, untuk menghapus sendiri, di sini kalau menggunakan PHP, sama seperti biasa, kita pakai season start. Season start di sini ya. Kemudian, yang kita lakukan pertama adalah menggunakan ini, menghapus semua variabel. Menghapus semua variabel yang telah kita buat, menghapus semua variabel season yang telah kita buat sebelumnya dengan menggunakan season_unset. Ini adalah function dari season. Kemudian setelah kita unset gitu ya, kita hancurkan gitu istilahnya kalau di PHP, kita hancurkan dengan menggunakan function season destroy. Sehingga setelah kita hapus gitu kan ya, kayak kita buang ke tong sampah kayak gitu kurang lebih. Kita hapus, kita buang ke tong sampah. Kotoran-kotorannya atau debu-debunya, kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat ini kita running, otomatis nanti setelah kita cek lagi, yang keluar adalah nggak terset, karena semua variabel sudah dihapus. Kayak gitu. Mari kita coba. Kalau kita get sekarang, masih ada kan ya? Masih ada Putu Jeget, kuliahnya di Primakara, IPK-nya 3,9, dan ini adalah untuk yang IPK aja, yang dari Made Bagus awal. Kemudian kalau kita ingin mendelete-nya, gitu kan ya, kita masuk ke dalam delete PHP, kita delete. Nah, ini ada keterangan atau keterangan dari Echo, gitu kan ya, Echo yang saya buat. Nah, kalau dia itu udah sukses menjalankan function ini, yang keluar adalah seperti ini. Oke, variabel seasonnya udah sukses dihapus nih. Gitu. Kemudian setelah itu kita cek lagi nih, nggak ada variabel yang reset. Nah, ini terjadi karena yang tadi kita unset dulu, kemudian kita destroy. Gitu. Season unset dan season destroy. Itu berfungsi untuk menghapus semua variabel season. Nah, kalau kita buat lagi gitu kan ya, oke, ini udah keset. Kita get lagi, ada, tapi IPK 2-nya nggak ada. Karena yang pertama itu dia ngepasnya hanya IPK 1. Yang di create ini ya, dia hanya ngepas IPK 1. Nih, kita hapus, Kita hapus, terus kita buka yang modify season. Nih, undefined index IPK. Ini nggak bisa. Karena di sini, nah, di sini di IPK ini ada keterangan ini nih. And season IPK. Nah, harus kita ganti jadi IPK 2 juga. Baru pada saat kita get season, di modify season, udah, kemudian kita get season, kampusnya nggak ada. Karena pada saat kita nge-get season, yang ditanyakan di sini adalah nama, kampus, dan IPK. Sedangkan yang kita deklarasikan tadi adalah nama dan IPK saja. Sehingga error. Jadi pastikan teman-teman kalau mau nge-passing itu variable name, ingat yang kalau di season, variable name itu harus teman-teman selalu ingat, dan tolong dipastikan juga pada saat teman-teman nge-passing atau ngirimkan suatu data, harus dicek dulu apakah memang data tersebut sudah masuk atau belum dengan cara menggunakan yang tadi isset ini. Apakah dia udah reset atau belum? Kalau belum reset, buatlah exception untuk meyakinkan bahwa oh ini belum reset nih, programnya nggak bisa jalan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini akan saya kembalikan seperti semula. Oke, kita pakai yang seperti semula. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa di-create, bisa di-get, bisa dimodif dengan cara override, dan bisa di-delete. Dengan cara season unset dan season destroy yang tadi. Seperti itu. Nah, ada cara lain untuk menghapus dari suatu season ini. Ya udah teman-teman tinggal oke, kita coba ya. Kita coba sekali lagi. Kita create. Oke, kita create, udah sukses create, kita get.
Oke, keluar seperti ini. Sekarang kita coba close tab-nya. Ini ya, close tab. Terus kita masuk lagi ke halaman yang tadi. Localhost, Primakara, latihan PHP, terus bukan form, latihan PHP gitu ya. Kita masuk ke dalam season, kita get season. Masih ada kan? Berbeda dengan kita close browsernya sekarang. Oke, saya coba close. Terus saya buka lagi Chrome. Dan kita masuk lagi nih ke tempat yang tadi. Localhost, Primakara, PHP, season. Nah, di PHP season kita get nih. Nah, nggak ada yang keset. Karena variabel season itu akan terhapus pada saat teman-teman nge-close browsernya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekian untuk yang season. Saya rasa udah cukup jelas gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa membedakan yang mana yang cookies, yang mana yang season. Gitu. Oke, berikutnya kita akan loncat ke dalam yang namanya PHP class. Nah, ini belum sempat kita sentuh kemarin. Jadi intinya PHP class itu adalah suatu bisa dibilang suatu kelas yang mengelompokkan beberapa jenis variabel gitu ya ke dalam suatu kelompok gitu. Misalkan seperti ini. Nah, sebelum itu kelas ini merupakan suatu jenis object oriented programming gitu ya, OOP. Dan OOP ini pasti teman-teman udah pada tahu, OOP ini sangat sangat terkenal di dunia perkodingan gitu ya, karena OOP ini lebih cepat dan lebih gampang untuk dieksekusi. Oke, intinya kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam kelas, PHP kelas itu, misalkan kita mempunyai suatu kelas yang namanya fruit, atau buah gitu ya, bahasa Indonesia. Kemudian di dalam fruit tersebut terdapat beberapa objek. Di dalam suatu kelas itu pasti terdapat yang namanya objek. Gitu ya. Objeknya ini, dalam fruit ini misalkan ada satu objek yang namanya apple. Ada objek yang namanya banana. Ada objek yang namanya mango. Di mana objek di sini dia pasti memiliki keterkaitan dengan kelasnya. Ini untuk fruit ya. Misalkan yang nanti kita pakai adalah untuk mobil. Selanjutnya misalkan untuk tempat kuliah gitu kan ya. Campus. Untuk kelasnya kampus gitu kan ya. Untuk objeknya yang pertama STIMIK Primakara. Yang kedua misalkan Universitas Indonesia. Yang ketiga Institut Teknologi Bandung. Yang keempat Telkom University gitu misalkan. Itu tetap masuk karena di sini kelasnya itu adalah universitas. Perguruan tinggi gitu ya, perguruan tinggi. Primakara masuk ke perguruan tinggi juga, STIMIK. Universitas juga masuk ke dalam perguruan tinggi. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk membuat kelas di PHP ini kita menggunakan yang namanya curly bracket atau kurung perawat ya. Nah, di dalam suatu kelas ini dia terdapat beberapa yang namanya properties. Properties ini itu bisa kita anggap sebagai suatu variabel. Misalkan tadi di sini, di Apple. Apple itu kita buat objek kan, objek Apple gitu. Namanya itu misalkan apel Belanda gitu. Misalkan ya, saya nggak tahu ada apel Belanda atau enggak. Kemudian properties yang kedua atau variabel yang kedua itu misalkan warnanya. Warna dari apel Belanda ini adalah pink gitu misalkan. Terus beratnya misal atau harga per kilo deh. Harga per kilonya itu untuk variabel ketiga, harga per kilo misalkan 25.000 kayak gitu. Itu masuk ke dalam properties. Gitu ya. Karena di setiap kelas itu pasti ada yang namanya properties. Oke. Kemudian setelah properties ada yang namanya method. Method ini yang kita gunakan untuk nge-assign atau memberikan suatu value ke dalam suatu yang variabel. Variabel tadi, misalkan tadi itu apa? Namanya, terus warnanya, sama harganya. Itu yang kita gunakan, itu kita menggunakan metode untuk memasukkan variabelnya, memasukkan value-nya ke dalam suatu variabel. Oke. Selanjutnya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini contohnya untuk mendeklarasikan suatu kelas, gitu ya. Ini juga mendefine suatu objek. Kita nambahin metode. Oke, konstruktor. Oke, kita langsung masuk ke dalam codingan. Yang pertama untuk kelas. Nah, di kelas ini sendiri terdapat tiga hal yang pertama.
Nah, yang pertama kita masuk coba ke dalam formatnya dulu, format dari PHP kelas ini. Nah, teman-teman, kalau yang tadi itu yang dicontoh itu membuat fruit gitu ya, tentang buah, fruit. Sekarang kita akan coba untuk membuat tentang mobil, gitu ya. Nah, kita coba membuat kelas untuk car. Kurang lebih bentuknya adalah seperti ini, kelas car, gitu ya. Yang tadi sini kelas fruit, sini adalah kelas car. Nah, pastikan pada saat teman-teman mendeklarasikan suatu kelas, yang harus teman-teman buat adalah kelas, terus nama kelasnya. Dan ditutup dengan curly bracket, gitu ya, kurung perawal. Nah, di dalam kelas itu, setelah udah masuk kurung perawal gitu kan ya, pastikan selalu ada yang namanya properties, atau variabel deh singkatnya. Kemudian ada yang namanya metode, atau metode. Metode untuk ngeset kayak, metode untuk ngeget kayak gitu. Yang pasti selalu ada sih dua ini, nge-get dan nge-set. Kayak gitu. Teman-teman memasukin suatu value ke dalam suatu objeknya nanti, pakailah set. Teman-teman mau ngambil value-nya, pakailah get. Kayak gitu. Nah, untuk di contoh sini, kita ngebuat 3 properties atau 3 variabel gitu ya. Yang pertama itu ada name. Yang pertama itu ada name gitu ya, untuk nama mobilnya nanti misalkan. Yang kedua itu ada color atau warna mobilnya. Yang ketiga itu ada years atau tahun mobilnya ini dibuat atau diproduksi. Nah, setelah kita buat properties atau variabel gitu ya, kita harus membuat metode. Metodenya ini pada umumnya itu ada 2 sih, nge-get dan nge-set. Gitu. Nge-get ini pada saat kita perlu datanya kita ambil, nge-set ini pada saat kita mau masukin data ke dalam variabel tadi kita, variabel atau properties yang tadi kita set. Nah, yang pertama, untuk nge-setnya itu, kita buat function. Function, terus nama functionnya. Nah, nama function ini tolong dibiasakan, sebenarnya ini bisa berbeda-beda, tapi tolong dipastikan teman-teman membuatnya adalah set name, untuk tidak membingungkan teman-teman nantinya. Set underscore name, kemudian di sini ada argumen atau parameter yang dipassing. Parameter yang dipassing itu adalah otomatis name-nya. Name yang tadi udah dideklarasikan di atas. Gitu ya. Jadi teman-teman manggil name gitu, nanti dia akan otomatis kirim ke bawah sini. Nah, di sini ada yang namanya, perkenalkan ada yang namanya tanda dolar this. Tanda dolar this ini, dia identik menunjukkan objek dalam suatu kelas nantinya. Gitu ya. Objek dalam suatu kelas nantinya. Tolong diingat dulu. Kemudian untuk namanya itu this, ada tanda panah name ini ya. Nama dari objek ini gitu yang jatuhnya adalah name. Variabel yang di atas ini yang tadi udah dideklarasikan. Ini untuk ngeset nama. Jadi nama untuk objek ini adalah nama, name gitu ya. Kemudian yang kedua ada metode untuk nge-get atau untuk ngambil data tersebut. Nah, ngambil data tersebut kita juga harus buat function. Function get name. Karena nggak ada variabel yang dipassing atau yang kita pakai untuk mengirimkan itu, ya udah nggak usah diapa-apain. Kita hanya memerlukan bantuan dari return. Return ini untuk ngirim balik gitu kan ya. Ngirim balik namanya, nama dari yang tadi. Kita udah set tadi, terus kita kalau misalkan diminta namanya, ya udah kita kirim aja dengan menggunakan function getName. Seperti itu. Oke, di sini tidak terjadi apa-apa karena di sini bisa sih terjadi apa-apa dengan cara kita ngebuat seperti ini. Udah selesai di cars-nya, terus kita echo class cars successfully created. Ini kita bisa buat, terus kita bisa running. Tapi yang terjadi ya nggak ada apa-apa karena dia cuma formatnya doang gitu ya, formatnya tanpa kita ngebuat objeknya. Jadi dia jatuhnya itu kita baru sampai di sini aja deklarasi kelas. Kita belum masuk ke dalam objeknya kayak gitu. Nah sekarang kita akan coba untuk masuk ke dalam objeknya itu langsung dengan cara membuat objek. Di sini ada ya define new object. Nah yang teman-teman perhatikan tolong di atas dulu. Nah kalau teman-teman perhatikan fungsi di sini, fungsi set name, fungsi get name, properties itu sama banget seperti yang tadi. Kayak gitu ya. Kalau teman-teman lihat, sama banget seperti yang di sini. Yang berbeda di sini adalah kita membuat objeknya.
objek untuk di kelas car ini. Kayak gitu. Objek untuk fruit misalkan apple. Tadi misalkan objek untuk perguruan tinggi misalkan Primakara. Nah, objek untuk mobil misalkan berarti apa? Toyota, Honda, apalagi Range Rover gitu, saya nggak tahu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa buat pembuatannya itu dengan cara seperti ini. Kita buat suatu variabel, misalkan kita pengen buat Toyota gitu ya. Nah, Toyota ini merupakan car yang baru, new cars, gitu ya. Berarti kita membuat Toyota menjadi suatu kelas ke dalam suatu bagian dari kelas car ini, gitu. Jadi kayak kita nambahin Toyota gitu di sini ke dalam car di sini, gitu. Nah, setelah kita nambahin Toyota car ini, yang kita perlu lakukan adalah ngeset name-nya, ngeset name dari Toyota ini. Nah, ini bisa diset dengan cara seperti ini. Toyota, ini ya, Toyota, terus panggil function-nya, function yang di sini. Set name. Set name-nya itu ya, habis itu kita taruh variabel. Keterangan atau string yang kita ingin masukkan. Namanya ya, misalkan yang pertama adalah Toyota Avanza. Kemudian sebelum kita masuk ke bawah, kita juga membuat satu objek lagi nih. Dengan nama objek adalah Honda. Sehingga kalau masuk ke sini, misalkan yang di sini ini adalah, yang di sini ya, adalah car gitu ya. Berarti tadi kita udah mendeklarasikan Toyota di sini. Kemudian di sini kita mendeklarasikan lagi Honda. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Honda masuk ke dalam new cars. Masuk ke dalam kelasnya car. Kayak gitu. Nah, di sini Honda ini juga di set name-nya. Di set name-nya itu ya sama ya, caranya sama. Tanda dolar Honda. Ini ya, variabel yang di sini. Kemudian teman-teman kasih tanda panda. Set name. Ya. Set name. Terus kasih deh namanya di sini dengan menggunakan string. Gitu. Nah, misalkan udah seperti ini, pada saat teman-teman pingin panggil atau pingin ambil, nah, teman-teman bisa memanfaatkan function yang di bawah sini. Get name. Seperti itu. Sehingga di bawah ini, untuk memanggilnya, kurang lebih seperti ini nih. Echo, Toyota, get name. Gitu ya. Kita pingin ngambil nama dari objek Toyota. Gitu. Misalkan di Apple. Kita di sini ada kelas. Kelasnya ini adalah car. Objeknya adalah Toyota dan Honda. Itu anggap ada 2 aja. Kemudian kita ingin ngambil nih namanya dari objek Toyota ini. Namanya itu bisa kita ambil dengan cara ini, variabel Toyota, terus kita get name, panggil function-nya. Itu. Kemudian yang kedua kita juga ingin ngambil nama dari si Honda. Otomatis sama nama variabelnya, terus kita get name. Get name di sini. Sehingga yang terjadi di sini adalah pada saat kita get name, otomatis di sini dia akan mengembalikan name yang ini. Name yang ini adalah name yang di atas. Name yang di atas ini adalah yang di sini. Sehingga yang keluar adalah Toyota Avanza dan Honda Jazz. Toyota Avanza untuk baris 29, Honda Jazz untuk baris ke-30. Ini. Oke, kita coba running. Oke. Coba running yang ini ya. Kita coba running untuk define a new object. Oke. Kurang lebih yang keluar adalah seperti ini, teman-teman. Jadi ada Toyota Avanza, ada Honda Jazz. Nah, ini bisa dirubah nggak? Ini bisa dirubah. Misalkan kita pingin nanti dia bukan Toyota Fortuner, Agya deh. Berarti kita nge-set name-nya itu adalah Toyota Agya untuk Toyotanya ya. Terus kita nge-set nama untuk Honda-nya itu adalah Honda Brio. Ini bisa. Nah, pada saat teman-teman refresh yang terjadi ya udah yang keluar adalah si kelasnya itu tadi. Agya dan si Brio. Gitu ya. Ini nge-define objeknya. Gitu. Nge-define objek untuk di set name-nya, untuk di get name-nya. Nah, kemudian selain di set dan di get gitu ya, kan tadi ada 3 nih. Tadi yang kita proses cuma namanya aja.
yang color sama years belum kita proses. Nah, pemrosesan color dan years itu dilakukan di sini, di complete object declaration. Kurang lebih itu mirip-mirip, sama banget malah. Misalkan kalau kita ingin masukin, kita pakai set. Set misalkan tadi kan itu name ya, berarti set name. Kalau misalkan kita ingin masukin color ya berarti set color gitu aja buat biar lebih gampang diingat. Karena pasti di setiap kelas itu ada properties, set dan get. Set dan get itu masuk ke dalam method. Itu ya kurang lebih. Jadi mirip-mirip seperti yang tadi, ini untuk yang setnya. Metode setnya itu ada 3 pastinya. Yang pertama itu ngeset name untuk namanya, kemudian ngeset colors-nya, dan ngeset tahunnya. Dan kalau teman-teman perhatikan, formatnya itu mirip-mirip, name, color, years. Ya. Kemudian untuk get-nya itu sama, kita cuma menggunakan return, kemudian kita panggil this, kalau name ya berarti this name, kalau color ya this color, kalau years ya this years, seperti itu. Nah, karena tadi kita udah ngebuat banyak metode ya, metodenya itu ada 6 totalnya, 3 untuk set, 3 untuk nge-get, masing-masing itu name, colors, dan years, seperti itu. Selanjutnya, kita nge-create objeknya seperti tadi, sama persis. Kita nge-set name-nya kayak tadi, sama persis. Yang kita lakukan sekarang adalah kita nge-set properties untuk color-nya, gitu ya. Tadi untuk nge-set name, kita pakai Toyota set name, function di atas. Otomatis untuk nge-set color-nya, berarti Toyota set color. Yang di atas juga function ya. Kemudian kasihlah keterangan di sini dalam bentuk string. White, misalkan warnanya putih. Terus untuk yang Honda ternyata dia warnanya merah. Pakai function set color juga. Itu untuk warna dari si cars, Toyota dan Honda. Kemudian yang terakhir, properties yang terakhir itu ada tahun, years. Dan di sini dideklarasikan dengan set years. Set year ya, nggak pakai S. Sehingga untuk Toyota berarti set year. Misalkan 2020 dia dibuatnya. Terus ada untuk Honda, set year juga, 2019 nih dia dibuatnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi di atas itu dari Toyota di sini, dari line ke-42 sampai line ke-52, ini adalah tahapan kita untuk mendeklarasikan keterangan dari suatu objek yang ada di dalam suatu kelas yang namanya kelas car. Kayak gitu ya. Kemudian, selanjutnya, kalau kita ingin panggil ya gitu, kita ingin panggil yang tadi kita sudah deklarasi, kita udah set gitu, kita bisa pakai yang namanya function get yang tadi. Sama. Get name, get color, get year. Kurang lebih seperti itu. Ini cuma ada tambahan string aja di sini. Yang dihubungkan dengan dot, yang juga menghubungkan dengan break. Break halaman turun ya, BR. Nah, pada saat ini kita running, otomatis hasilnya yang keluar adalah seperti ini nih. Ini kan complete object ya, complete object. Kurang lebih seperti ini. Jadi yang keluar ini persis sama dengan yang tadi kita deklarasikan, atau persis sama dengan yang tadi kita set. Misalkan saya ganti ini ke blue. Blue ya, warnanya biru, terus ini warnanya purple. Tahun buatnya ini adalah 2015, ini adalah 2018. Oke, di sini Agia ya, saya ganti lagi. Terus di sini Brio. Ya, yang awalnya tadi gini, sebelum kita ganti ya, sebelum diganti yang di sini, terus saya ganti lagi nih dalam kelas ini ternyata saya ingin ngeset yang lain gitu. Ingin set lain, otomatis pada saat itu, pada saat kita refresh, yang keluar adalah yang tadi kita udah modif. Agia warna biru tahun 2018. Agia untuk Toyota ya, teman-teman perhatikan, Agia warna biru tahun 2018. Kemudian untuk Brio purple 2015. Terus Brio purple 2015. Kurang lebih seperti itu. Lalu pasti teman-teman bilang, ini buat apa sih Pak sebenarnya? Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman pakai nanti dalam hal mengolah database sih, lebih tepatnya gitu kan ya. Mengolah database pada saat misalkan seperti ini. Database mahasiswa gitu deh anggapnya. Jadi teman-teman dia tinggal ngebuat kelas untuk mahasiswa gitu. Jadi misalkan coba kita buat ya. Itunya di mana tuh tadi? Oke, kelas
kelas MKS. Sorry, kelas MKS.php. Jadi, teman-teman bisa membuatnya seperti ini. Kelas MHS. Nah, di kelas MHS ini ternyata ada beberapa properties atau variabel. Jadi, teman-teman bisa membuat public yang misalkan pertama name, nama. Terus public juga sifatnya itu ada name. Misalkan public, misalkan ada IPK pasti. Terus public itu juga ada tahun ajaran. Nah, misalkan teman-teman nanti nge-query sesuatu data gitu kan ya. Nah, nanti data-data tersebut bisa dimasukkan ke dalam kelas ini. Jadi nanti tinggal teman-teman pakai gitu kan ya. Dengan menggunakan metode tadi, set name-nya, dan set name, ini berarti di sini nama, ini is name sama dengan nama, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti nama, sorry, gitu ya. Jadi nanti misalkan nge-query banyak data mahasiswa gitu kan ya, untuk apa ya? Untuk menghemat variabel gitu kan. Ini sebenarnya lebih tujuannya ke arah situ sih, menghemat beberapa variabel. Misalkan kalian anggap di Primavera ada 600 sampai 700 mahasiswa. Bayangkan setiap mahasiswa itu punya variabel namanya mereka sendiri. Kalau nggak dimasukin ke kelas ya, dia punya variabel namanya sendiri. Misalkan siapa ya? Misalkan Adi Paramarta gitu misalkan. Adi Paramarta nama, Adi Paramarta nama, Adi Paramarta NIM, Adi Paramarta IPK, Adi Paramarta tahun ajaran gitu misalkan ya. Itu akan sangat menghabiskan memori dibandingkan kita menggunakan kelas atau OOP. Kembali tujuan dari OOP itu sendiri adalah untuk menciptakan pemrograman yang lebih cepat dan lebih gampang untuk dieksekusi. Gitu. Jadi jika teman-teman mengolah database yang sangat besar, diharapkan teman-teman dapat menggunakan OOP. OOP di sini adalah membuat kelas. Seperti itu. Karena eksekusinya pasti akan lebih cepat. Variabelnya lebih sedikit, dan eksekusi pasti akan menjadi lebih cepat. Seperti itu ya. Oke, saya save juga. Nah, berikutnya, setelah kita masuk ke sini, ada yang namanya dengan PHP Constructor. Nah, PHP Constructor ini adalah function yang dijalankan pada saat kita memanggil atau membuat suatu objek baru di dalam suatu kelas. Function ini automatically dipanggil atau secara otomatis dipanggil pada saat kita membuat objek dari suatu kelas. Gitu. Ya, otomatis dia selalu dipanggil. Misalkan seperti ini. Ya, ada function seperti ini. Nah, function ini akan dia otomatis dipanggil pada saat kita mendeklarasikan di sini. Apple new fruit apple. Dia akan masuk langsung ke sini dan dia akan langsung nge-set this name sama dengan name. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang tadi ini kalau teman-teman lihat, kita menggunakan hanya satu argumen di konstruktornya. Konstruktor yang satu lagi kita bisa menggunakan 2, 3, 4, 5 argumen atau lebih banyak dari itu, gitu ya. Nah, ini contohnya dia menggunakan 2 argumen, sehingga pada saat teman-teman buat objek baru, di sini objeknya dengan nama Apple, masuk ke dalam kelas Fluid, teman-teman harus mendeklarasikan parameternya atau argumen yang teman-teman bakal passing ke dalam function construct ini. Gitu. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam konstruktor. Nah, di sini ada 2 file, konstruktor yang single dan konstruktor yang 3 argumen. Kita masuk ke dalam konstruktor yang single dulu. Nah, konstruktor yang single ini yang teman-teman perlu ingat, jika teman-teman menemukan atau ingin membuat suatu function lebih sederhana, lebih gampang dimengerti dan lebih cepat dikerjakan gitu, pakailah konstruktor. Karena pada saat teman-teman menggunakan konstruktor, otomatis pengerjaan codingan teman-teman jadi akan lebih simpel dan lebih gampang, gitu ya. Nah, konstruktor single argument di sini dia berarti menggunakan satu argumen yang akan dikirim ke dalam function constructor. Function constructor ini sering disebut dengan function underscore 2 ya. Underscore-nya pastikan teman-teman buat 2 underscore. Terus construct, baru nanti
dalam kurung nama variabelnya. Kayak gitu. Nah, misalkan ada kurang lebih sama ya, maksudnya sama, ini adalah kelas untuk konstruktor. Jadi kelas di sini ada yang namanya kelas digabungin dengan konstruktor. Berikutnya nanti ada kelas digabungin dengan destructor, seperti itu. Format penulisannya pun sama, hanya berbedanya, sama dengan yang tadi ya. Ada properties, ada metodenya, seperti itu. Function-function ini kan adalah metode. Yang berbeda di sini hanya pada saat kita menggunakan constructor, otomatis function ini akan dijalankan pada saat kita nge-generate ini, Toyota New Cars. Otomatis dia akan jalan langsung nih. Nah, untuk mencegah dia itu terjadi error gitu kan ya, karena di sini dia menerima satu argumen atau satu parameter, sehingga pada saat kita membuat suatu objek, kita langsung membuat parameternya atau argumennya di dalamnya. Kalau tadi teman-teman perhatikan, kita hanya membuat objek tanpa ada parameter yang kita passing. Nah, kayak di sini nih, new car. Berarti dia kosongan nih, belum ada apa-apa. Gitu. Kalau kita mau set nama, ya udah kita panggil nama di sini. Baru dia akan muncul. Nah, berbeda dengan teman-teman kalau buatnya dengan menggunakan constructor. Karena fungsi constructor ini otomatis dipanggil gitu ya. Otomatis dipanggil pada saat teman-teman membuat suatu objek pada kelas. Karena ini otomatis dipanggil, mau nggak mau kita harus menyertakan name ini di dalam pendeklarasian suatu objek kita. Di sini. New Cars, Toyota Agya. Ya. Kemudian kita membuat objek Honda itu masuk dalam kelas car, otomatis kita harus juga masukkan di sini argumennya untuk otomatis nanti dipanggil atau digunakan di function constructor ini. Gitu, teman-teman. Nah, jika sudah seperti itu, kita nggak usah ngeset lagi, karena ini juga merupakan salah satu cara untuk men-set suatu variabel dengan lebih cepat, pakai constructor. Nah, berikutnya, untuk nampilin itu ya sama ya, kita pakai yang namanya getName. Nah, yang di sini kita deklarasikan itu cuma name ini aja ya, properties yang name. Properties yang color dan year nggak kita masukkan, gitu ya. Sementara, nanti kita masukkan untuk file berikutnya. Nah, manggilnya sama ya, manggilnya sama berarti Toyota getName, sama banget sama yang tadi yang awal-awal, kayak gitu. Nah, hasilnya apa yang terjadi? Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita masuk ke dalam constructor yang single argumen. Adalah seperti ini. Jadi tanpa perlu memanggil suatu fungsi lagi, gitu kan ya. Kalau yang tadi teman-teman lihat di sini, untuk membuat dia menjadi seperti ini, Toyota Agya, Honda Brio, kita perlu manggil function kan ya. Habis kita buat objek, kita panggil lagi nih functionnya. Yang mana itu nggak efektif gitu kan ya dalam pembuatan codingan. Padahal dengan menggunakan function constructor, kita bisa membuatnya menjadi lebih simpel. Kita buat objeknya, langsung kita set name-nya di sini. Seperti itu. Itu adalah fungsi constructor yang sebenarnya. Itu ya teman-teman. Jadi tanpa harus ngoding panjang-panjang sampai bawah sini, dengan output yang sama gitu dengan ini, kita bisa membuatnya hanya menjadi 2 baris. Outputnya pun akan selalu sama seperti ini. Gitu. Itu untuk satu argumen. Kemudian kalau kita cek yang 3 argumen, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi sebenarnya sama aja. Hanya saja pada saat kita nge-passing pada saat kita nge-create satu objek baru ya, misalkan kita nge-create Toyota nanti. Nah, di Toyota itu kita harus sertakan nih ketiga-tiganya, 3 argumen. Misalkan yang pertama name kita sertakan, yang color kita sertakan, yang years juga kita sertakan. Nah, penyertaan ini ya sama penulisannya seperti yang tadi. Toyota, objek baru, masuk ke dalam kelas car, namanya adalah ini, name-nya ya, ini name. Terus color-nya adalah ini, color, tahunnya adalah 2020 di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi sangat-sangat simpel. Ini ya, untuk 3 kita cuma perlu 2 baris gini. Nah, coba kita bandingin dengan kita tadi ngebuat yang komplit. Wah, kita perlu segini nih. Panjang banget kan? Dari 42 sampai 52. Kita perlu 10 baris. Padahal seharusnya kita cuma perlu 2 baris atau 3 baris lah sama komen-komennya. Gitu ya. Constructor fungsinya seperti itu kurang lebih. Jadi sangat mudah untuk membuat suatu kelas dengan objek di dalamnya.
Nah, kemudian untuk nge-get-nya otomatis ya harus kita buat satu-satu dong tentunya. Karena name-nya berbeda, color-nya berbeda, yes tentu beda. Kurang lebih seperti ini ya. Caranya sama, berarti Toyota di-get name-nya, Toyota di-get color-nya, Toyota di-get year-nya. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita rubah X, Y, A, Z gitu ya. ABC 2000 misalkan, anggap ada ya. Di sini 2001. Ini misalnya running, yang keluar ya berarti sama seperti tadi. Yang saya rubah pada saat saya nge-create objeknya di sini. Ya. Constructor intinya seperti itu. Bisa membuat kita menjadi lebih sederhana dalam pemrosesan variabel atau properties di dalam suatu kelas. Oke. Itu untuk constructor. Berikutnya yang terakhir itu ada yang namanya destructor. Bukan destrawan. Atau apapun itu. Oke. Nah, berbeda dengan constructor, konstruksi gitu ya, atau membangun gitu misalkan, destructor ini bisa lebih diarahkan untuk ngedestroy atau akhir-akhir gitu ya, destructor. Karena destruct function ini, dia akan otomatis dipanggil pada saat the end of the script. Jadi ada banyak script tuh, ada banyak line of code. Nah, even kalian deklarasikan konstruktornya di atas gitu ya, dia tetap akan dipanggil pada saat di bawah. Pada saat semua line yang lain itu udah dieksekusi, baru destructornya dipanggil. Gitu. Contohnya seperti ini. Nah, jika kurang lebih seperti ini ya, destructor ini konstruktor yang di atas tadi, destructornya di bawah sini. Terus ini juga untuk dua variabel dan dua argumen, destructornya yang di bawah, konstruktornya yang atas. Oke, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, jangan masuk ke destructor ya. Nah, di destructor ini ada satu file. Destructor yang satu file ini, kalau teman-teman perhatikan, kita jadi lebih mudah untuk menghasilkan suatu output. Gitu ya. Untuk menghasilkan suatu output itu maksudnya apa? Kalau teman-teman perhatikan yang tadi, yang constructor dengan 3 argumen, tanpa menggunakan destructor, gitu ya, kita perlu membuat setiap function untuk name, untuk color, untuk years. Kalau kita pakai destruct ini, function destructor, kita tinggal manggil sekali aja. Otomatis nanti ini akan dieksekusi berkali-kali. Gitu. Oke. Dieksekusi berkali-kali itu maksudnya gimana gitu kan ya. Dieksekusi berkali-kali maksudnya seperti ini. Pada saat teman-teman buat kelas dengan nama car, ini kan beberapa properties, ini function constructor, ini function destructor. Masuk dalam metode juga mereka dua-duanya. Kemudian setelah selesai membuat kelas, kita otomatis membuat objek baru, gitu kan ya. Membuat objek baru yang namanya ini, Toyota, ini yang merupakan suatu objek, yang mana dia adalah new car, dengan nama, colors, dan years sebagai berikut. Namanya itu Toyota Agya, colors-nya itu white, tahunnya 2020. Nah, kita buat lagi nih, objek yang lagi satu, Honda namanya. Terus nama mobilnya adalah Brio. Kemudian warnanya merah, tahunnya 2019. Nah, kalau teman-teman melakukan hal seperti ini, yang sebelumnya kita lakukan, kita adalah nge-get name, panggil function get name. Nah, dengan menggunakan destructor, dia otomatis dijalankan di akhir. Mau nggak mau, dia harus akan dijalankan, gitu ya. Nah, ini membuat kita menjadi lebih gampang. Jadi kita nggak usah panggil function get name berkali-kali, karena kalau kita panggil destruct aja, dia otomatis nge-get name untuk kita. Nge-get name, ngambil nama itu untuk kita. Bisa teman-teman lihat di sini, dia nge-echo nama, dia nge-echo color, dia nge-echo year. Berarti dia nge-printin namanya, dia nge-printin warnanya, dia nge-printin tahunnya juga. Gitu, ada 3 yang di-print tahun dia. Nah, ini ya, misalkan ini kita running, yang terjadi itu adalah seperti ini. Kita masuk ke destructor dekat. Yang terjadi adalah seperti ini. Honda Brio, red, 2019, Toyota Agya, white, 2020. Nah, kenapa Honda Brio ini yang terjadi duluan? Karena dia menjalankan skripnya itu pada saat akhir. Gitu ya. Destruct ini terjadi pada saat akhir-akhir. Otomatis pada saat di sini nih, dia berjalan. Yang jalannya yang ini dulu, baru yang ini dulu.
Gitu teman-teman. Misalkan di sini teman-teman membuat beberapa huruf, ya, beberapa huruf. Ini kan masuk ke dalam codingan ya. Ini masuk codingan, ini masuk codingan, ini masuk codingan. Yang terjadi seperti apa? Apakah nanti tulisannya seperti ini tetap dan ditambah huruf A di bawah sini, atau seperti apa? Gitu ya. Ingat, function destructor ini adalah function yang dieksekusi paling akhir dari suatu codingan, teman-teman. Paling akhirnya itu di mana kalau yang di sini? Kalau yang tadi mungkin akhirnya itu, Nah, kalau yang tadi itu mungkin akhirnya itu adalah di sini. Benar kan? Ini udah akhir kan? Sehingga dia ngeprintnya Toyota dulu, baru Honda dulu, baru Toyota, sorry. Tapi berbeda dengan ini. Kalau di sini kan akhirnya di sini ya, di bawah. Sehingga dia ngeprintnya BR dulu, BR lagi, A, Honda, Toyota. Ya, A, BR, Honda, Toyota. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita pakai destructor, hasilnya seperti itu. Jadi dia otomatis dijalankan pada the end of the script. Gitu. Kalau kita pakai constructor, dia otomatis memudahkan kita dalam pendeklarasian suatu objek dengan memasukkan properties-propertiesnya dalam argumen atau dalam parameter. Gitu ya. Nah, destructor dan constructor ini bisa teman-teman buat bersamaan gitu ya. Tapi pada umumnya, untuk destructor ini jarang sih dipakai. Kenapa jarang dipakai? Karena nggak semua orang selalu mau ngeprint nama, color, years dalam waktu yang bersamaan gitu kan ya. Kan kita nggak selalu butuh semuanya untuk di-print kan gitu ya. Untuk ngesetnya mungkin constructor lebih sering dipakai. Tapi pada saat untuk ngeprint, kita ngambil data-data tertentu, kan nggak semua data kita pengen query kan. Paling kita pengen cari yang Toyota ada deh. Jadi print yang Toyota aja. Misalkan kita pengen cari yang Honda aja deh, oke, print yang Honda aja. Nggak mungkin semuanya langsung di-print. Kalau teman-teman pakai destruct, otomatis dia nge-print semuanya, tanpa terkecuali. Gitu ya. Oke. Nah, saya rasa sekian pertemuannya hari ini. Kemudian, tadi teman-teman ada yang beberapa yang nanya gimana kelanjutan untuk materi ini. Jadi, seperti yang minggu kemarin saya bilang, teman-teman tolong pelajari yang namanya Bootstrap. Bootstrap ini penting, kenapa? Bootstrap ini penting karena nanti kita akan pakai dalam membuat suatu website yang lebih dinamis. Nah, untuk dapat menguasai atau memahami Bootstrap ini, teman-teman perlu yang namanya pengetahuan dasar di HTML, CSS, JavaScript. Yang mana itu udah teman-teman dapatkan sebelumnya. Sebelum-sebelumnya udah dapatkan ya. Kemudian, selain Bootstrap ini, tolong juga nanti teman-teman diinstal dan dipastikan bahwa PHP teman-teman, MySQL database teman-teman udah terinstall. Karena minggu depan kita mungkin akan masuk ke dalam database. Gitu ya. Minggu depan akan saya coba kasih materi database, kemudian sekalian sama Bootstrap-nya ini. Gitu ya. Nah, satu lagi, untuk materi untuk UAS-nya nanti saya akan infokan di grup karena masih dalam proses perundingan dengan teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa belajar lebih banyak secara mandiri gitu kan ya. Karena kalau dengan menggunakan ini aja, materi-materi yang saya ajarkan, banyak yang belum teman-teman ketahui. Jujur aja pada saat saya dulu kuliah, lebih banyak saya belajar sendiri dan belajar dengan cara coba-coba gitu ya. Maksudnya coba buka Bootstrap deh. Paling enggak kita udah paham ini H1 buat apa, ini div buat apa sih? Oke, gitu. Coba cari tahu sendiri, pahami sendiri. Kalau udah dapat, teman-teman saya rasa pasti bakal bisa buat suatu web yang bagus banget. Kemudian, selain itu, banyak banget cara-cara di YouTube, di Stack Overflow, di GitHub, banyak banget cara-cara di W3 School, terus ada juga di Tutorial Point, banyak banget tempat untuk teman-teman bisa mengekspor diri teman-teman. Mengingat seperti ini sekarang kondisinya, jadi tolong kembangkanlah skill-skill dari teman-teman. Seperti itu ya. Saya harapkan teman-teman bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Karena ini kan udah materi-materi yang dianggap udah tingkat atas ya. Seperti itu. Oke deh.
tanpa harus lama-lama dan banyak basa-basi. Saya rasa sekian pertemuan untuk hari ini, dan tolong teman-teman pelajari 2 link ini yang saya kasih di sini. Dan nanti slide ini bakal saya upload ulang di dalam Schoology. Oke, saya rasa sekian. Kalau nanti ada yang ditanyakan, bisa langsung kontak saya melalui WA, melalui email, atau melalui sosial media yang lain. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih, dan selamat belajar untuk semuanya.